Pengakuan Deddy Mulyadi terbaru, selama 3,5 tahun puasa ranjang dengan Anne Ratna Mustika. Hai, sahabat Top Isu Lovers, kembali lagi dengan channel ini, channel yang membahas beberapa isu-isu top yang viral sekarang. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya, dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga, untuk meninggalkan komentar. Akhirnya terungkap soal Deddy Mulyadi tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya Anne Ratna Mustika. Deddy Mulyadi digugat cerai oleh istrinya, Anne Ratna Mustika setelah 19 tahun menikah. Anne Ratna Mustika saat ini merupakan Bupati Purwakarta. Sementara, Deddy Mulyadi, 51 tahun, anggota DPR RI dari Partai Golkar, periode tahun 2019 sampai tahun 2024, dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta, selama 2 periode. Terbaru, Deddy Mulyadi blak-blakan mengaku sudah 3,5 tahun tidak melakukan puasa ranjang yang bisa dimaknai tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Pengakuan ini justru bermula saat ada pembahasan mengenai soal alpukat yang bisa meningkatkan stamina tubuh. Lantas seperti apa pengakuan Deddy Mulyadi? Dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel, Minggu, tanggal 20 November tahun 2022, pengakuan mengejutkan itu disampaikan Deddy saat melakukan kunjungan kerja bersama pejabat Kementerian Pertanian dan Komisi 4 DPR di Dusun Kalibening, Desa Kebondalem, Semarang, Jawa Tengah yang dikenal sebagai desa penghasil alpukat. Deddy Mulyadi saat itu berbincang dengan Kepala Desa Kebondalem, Nurholik, dan Kepala Dusun Kalibening. Deddy disuguhkan alpukat yang telah dibela dan menanyakan apakah diperbolehkan membawa pulang alpukat ini karena tidak makan karena Deddy sedang puasa. Kades Nurholik mempersilahkan untuk dibawa. Deddy lantas bicara tentang manfaat alpukat yang baik untuk kesehatan, yakni untuk menurunkan kadar kolesterol, kadar gula. Alpukat itu bisa disulap jadi mobil, jadi rumah. Bahkan alpukat itu bisa menambah stamina, untuk tambah istri, kata Kang Deddy. Tambah istri, nah itu yang kalau saya tidak berani, kata Nurholik menimpali sambil tertawa. Sebenarnya berani tapi saya tidak mau, kata Nurholik. Lantas sambil bercanda, Kades Nurholik tanya ke Deddy Mulyadi, kalau setelah mengonsumsi alpukat bisa meningkatkan stamina, lantas Kang Deddy bagaimana karena sedang digugat cerai? Ya gak dipakai, kata Kang Deddy lantas tertawa ngakak. Itu maksud saya, kalau saya kan saya pakai, ucap Kades Nurholik. Nah, di tengah percakapan itu, kemudian Deddy memberikan pengakuan sudah 3,5 tahun puasa, yang diduga kuat artinya puasa diranjang dengan istrinya Anne Ratna Mustika. Saya kalau mau jujur, nggak pakai alpukat, stamina, ini bukan baru. 3,5 tahun saya udah puasa. Karena sekarang sudah muncul di media sosial, ya, udah itu tetap tidak bisa ditutup-tutupi, terang Kang Deddy. Lah itu sudah gak bisa ditutup-tutupi, timpal Kades. Ya gak apa-apa, jawab Deddy. Hidup itu kan ada pasang surut, ada dapat baiknya ada tidak baiknya. Tidak hanya berhenti di situ, pembicaraan mengarah kepada penawaran calon istri. Nanti Bapak tinggal milih mana yang disukai, kata Nurholik. Deddy menjawab, iya tapi nanti saya disukai atau tidak? Nanti lihat dikondisikan dululah. Lalu kamera mengarah kepada sejumlah perempuan nampak yang ikut bersama mereka. Bahkan diinformasikan ada yang masih kuliah. Emang saja tidak bisa bayarin kuliah, kata Deddy lalu tertawa. Jangan bayarin kuliah, jadiin bupati pun bisa. Deddy melanjutkan, tapi setelah jadi bupati malah disuruh pergi. Ya itu namanya kehidupan. Kalau kebaikan tidak akan pernah hilang. Sebelumnya Deddy Mulyadi mengatakan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sebenarnya adalah istri yang baik. Deddy kemudian membeberkan alasan digugat cerai istrinya,
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika setelah mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Hanya menurut dia, Ambu Anne terlalu sayang kepada keluarganya dan sangat hormat dan patuh pada guru ngajinya. Saya sebenarnya menghadapi seorang istri yang baik. Menurut saya, Embu itu adalah istri yang baik. Cuma Embu itu sayang terhadap keluarganya, kemudian sangat hormat dan patuh pada gurunya, kata Kang Dedi, Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Itu yang menjadi sesuatu barangkali kegelisahan dia antara ketaatan pada guru dan ketaatan pada suami, imbuhnya. Dedi lantas menyayangkan sikap guru ngaji istrinya yang tak bersikap mendamaikan perselisihan rumah tangganya. Ia juga menyinggung saat Ambu Anne umrah bersama keluarga tanpa seizinnya. Guru ngajinya seharusnya bertanya pada saya sebagai suami, ini istrinya mau pergi dengan saya bagaimana, boleh atau tidak? Tugas guru ngaji itu mendamaikan bukan memberikan hukuman pada seseorang, ucapnya. Jadi misal ada murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan, telepon saya, ini istrinya ngadu ini, begitu. Bukan sekedar ngasih air doa agar anaknya lupa sama bapaknya, itu tidak boleh, keluh Dedi Mulyadi. Terkait tuduhan KDRT psikis, Kang Dedi menjelaskan berdasarkan undang-undang. Di situ disebutkan ciri wanita atau istri yang mengalaminya. Pertama, kata Dedi, adalah murung secara terus-menerus, kedua kehilangan kepercayaan diri, dan terakhir tidak bisa mengambil keputusan. Jika dilihat dari hal tersebut, tentu saja Neng Anne yang kini menjadi Bupati Purwakarta tidak mengalami ketiga ciri tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah ada tanda-tanda itu pada Embu Anne? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan percaya diri. Menurut saya terbalik, Embu sebagai bupati saat ini justru sangat pede, percaya diri, terang Dedi. Dedi Mulyadi dan Anne Ratna Mustika saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. Kang Dedi juga mempertanyakan apa yang kurang dari sisi ekonomi keluarga. Menurutnya, semua sudah tercukupi, terlebih Neng Anne sebagai bupati banyak difasilitasi oleh negara mulai dari makan, minum, mobil, pakaian hingga ajudan. Kemudian, kata Dedi, ketiga anaknya hidup serba berkecukupan, anak pertamanya sebentar lagi menyelesaikan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Begitu juga anak keduanya yang baru masuk PTS di Bandung dibiayai oleh Kang Dedi. Anak yang paling besar sudah hampir selesai di Unpad, yang kedua masuk di Unpar Fakultas Hukum, biayanya dari mulai uang masuk sampai biaya kos saya yang jamin, yang bungsu lagi lucu-lucunya diasuh oleh Teh Elis, biaya pengasuhannya gaji tiap bulannya saya yang menjamin, karena tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga, kata Kang Dedi. Tidak hanya itu, sejumlah aset keluarga pun sangat mencukupi untuk anak cucu. Seperti di Pasawahan yang menjadi rumah keluarga dan tempat anak-anak dibesarkan. Begitu juga rumah di Wanayasa yang juga sangat layak. Itu saya urus tiap hari dan bayar pajak juga listrik yang setiap bulannya lebih dari 20 juta rupiah. Itu saya yang bayar. Disitulah hidup saling bersama, saling berbagi. Urusan beras sudah ditanggung negara, urusan lain saya yang nanggung termasuk aset-aset anak saya untuk masa depan, ucapnya. Sebagai pemimpin, lanjut Dedi, sudah sepatutnya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Namun yang lebih penting, seorang pemimpin harus memikirkan kepentingan rakyat yang mana saat ini masih banyak mengalami kesusahan mulai dari PHK, hingga urusan usia muda menjadi PSK untuk menyambung hidup. Itu yang harus kita pikirkan. Karena pemimpin itu sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya, pemimpin itu ditugaskan memikirkan rakyat, kata Dedi. Ditemui seusai sidang, Ambu Anne menjelaskan soal pokok materi gugatan. Pertama adalah soal rumah tangganya yang ia anggap mengalami permasalahan sejak beberapa tahun belakangan. Sehingga jalan akhirnya gugatan cerai, kata Anne. Menurutnya perselisihan terjadi karena soal manajemen keuangan rumah tangga yang dianggap tidak terbuka. Kemudian Kang Dedi dianggap tidak memberikan nafkah lahir dan batin padanya. Terakhir,
Ane merasa mengalami kekerasan verbal atau KDRT secara psikis. Itu yang menyebabkan perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga kami, sehingga tadi mediasi tidak ada kesepakatan dan langsung masuk ke pokok perkara, katanya.